Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita beraneka macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, serta nikmat-nikmat lainnya yang bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta kita pengikutnya yang insyaallah kelak kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Gusbian dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 22130098 yang insya Allah akan membuat sebuah video media pembelajaran yang kami ambil tema taharah, yakni tentang wudhu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam bab pemilihan wudhu ini kita harus mengetahui yang apa itu yang dimaksud dengan taharah. Taharah itu bersuci atau menghilangkan hadas atau membersihkan diri daripada hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, baik itu dari najis kecil, najis sedang dan najis besar, sehingga kita semua dapat beribadah kepada Allah tanpa ada kotoran-kotoran di dalam diri kita, sehingga ibadah kita insya Allah menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, taharah itu banyak bab-babnya, dari mulai pemilihan air, istinja, wudhu, tayamum, hingga mandi besar dan bab-bab lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang wudhu, di mana setiap orang yang ingin melaksanakan sholat atau haji atau lain-lain sebagainya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW untuk bersuci atau membersihkan diri daripada hadas, dan dia harus terbebas daripada hadas kecil maupun hadas besar. Untuk sholat, kita pastikan diri kita untuk jauh daripada hadas besar dan hadas kecil. Cara menghilangkan hadas besar yakni dengan mandi wajib, dan hadas kecil dengan berwudu. Dan di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran tentang wudu. Insya Allah bermanfaat. Yang pertama, kita harus memastikan air yang kita gunakan untuk berwudu, yakni air yang mutlak atau bisa disebut dengan bersih, suci, dan mensucikan. Karena ada air yang hanya bersih saja tidak dapat digunakan untuk berwudu. Misalnya air tersebut telah terjatuhkan najis seperti kotoran cicak atau bangkai hewan dan lain sebagainya. Nah, kita gunakan air untuk berwudu, dipastikan air itu sudah suci dan dapat mensucikan diri kita. Mari sama-sama kita saksikan praktek wudu, insyaallah bermanfaat. Nah, mari sama-sama kita saksikan pembelajaran atau praktek wudu dari mulai kita membaca Bismillahirrahmanirrahim hingga selesai. Nah, kemudian perlu kita ketahui dalam berwudu ada rukun wudu dan ada sunnah-sunnah wudu. Rukun wudu ini adalah apabila kita tinggalkan satu saja rukun, maka wudu kita tidak sah atau harus diulang kembali. Nah, apa saja fardu wudu atau rukun-rukun wudu? Yang pertama, kita diwajibkan untuk membaca niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki, dan yang terakhir tertib, artinya berurutan dan tidak acak-acakan sesuai dengan tuntunan Quran surat Al-Maidah. Mari sama-sama kita mulai praktek wudu menggunakan media yang pastinya, karena berwudu itu menggunakan air. Kalau menggunakan debu yaitu tayamum. Nah, pertama kita membasuh kedua
telapak tangan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita disunahkan untuk berkumur sebanyak 3 kali, sunahkan 3 kali. Kemudian kita membasuh hidung kita atau menghirup air, kita sedot lalu kita buang. Kemudian kita membasuh muka. Nah, membasuh muka ini kita pastikan anggota muka kita semua terkena air. Apa awal bagian muka, yaitu nih dari ujung-ujung awal rambut numbuh, yang rambut halus ini nih ya, nih halus ini harus kena ke bagian pinggir-pinggiran kuping hingga ke dagu ini. Nah, kita disunahkan agar semua anggota muka kita terkena air. Apabila ada bulu nih, seperti bulu-bulu rambut halis, kumis, itu disapu, di ini nih, disapu-sapu ya, disapu-sapu, digosok-gosok hingga terkena semua. Mata kita, airnya itu kita pastikan kita tumpahkan, bukan sekedar membasuh saja. Membasuh ya, tapi ini udah rebek jadinya, nggak apa-apa lah. Praktek ya. Nah, kemudian kita membasuh kedua tangan kita. Kita biarkan air itu turun, kita gosok. Tangan kita jangan sampai lepas. Lalu kita kembalikan dan kita buang. Sebanyak 3 kali disunahkan. Kemudian sebelah kiri sama. Sampai semua basah. Nah, kemudian membasuh sebagian kepala. Airnya jangan dibawa semua, kalau disemuahin nanti kuyup sampai baju-baju. Akhirnya kita nggak sholat, airnya masuk angin. Kita gosok nih sebagian kepala sampai belakang, kita kembalikan ke depan. Dipastikan kulit kepala yang kena, bukan rambut. Diwajibkan bukan rambut, perlu dicatat bukan rambut, tapi kulit kepala kita. Karena kalau yang diwajibkan rambut, kesian orang-orang yang kepalanya botak, nggak punya rambut. Jadi kita disunahkan, diwajibkan sebagian kepala kita atau keseluruhannya. Boleh semua, boleh sedikit. Nah, lalu membasuh telinga. Seperti ini, kita telunjuk kita masukkan, kita gosok bagian daun telinga kita nih, yang saluran-saluran ini nih. Lalu di bagian jempolnya kita untuk membersihkan belakang telinga. Nah, sama seperti telinga kiri, seperti itu juga. Lalu kaki ya. Nih kaki sama, kita bersihkan, kita gosok hingga ke mata kaki. Diwajibkannya hingga ke mata kaki, dan disunahkan agar melebihi mata kaki sedikit, jangan sampai ke paha. Repot entah pakai sarung, kalau nggak pakai celana dalam kelihatan. Nah, lalu kita disunahkan pula untuk menggosok sela-sela jari kita menggunakan kelingking, sama seperti kaki kiri. Nah, itu dia praktek wudhu pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, bisa dikomentarkan di video. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau bercanda-bercanda sedikit, nah perlu dicatat, ketika kita wudhu beneran, hingga untuk melaksanakan sholat, kita tidak boleh sambil berbicara. Apabila kita lagi wudhu nih, kumur-kumur, atau cuci tangan, teman datang negor, Din, ngapain Din? Nah, jangan sambil berbicara. Nah, kemudian setelah wudhu hingga waktunya qomat, selesai sholat ingin dilaksanakan, kita disunahkan untuk memperbanyak berzikir dan tidak berbicara, dan tidak metek-metekin ruas-ruas jari. Nah, itu saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.